pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Mandi pagi semua? Mandi? Mandi pagi. Nah, jadi anak-anak itu harus menjaga kebersihan. Sebelum berangkat sekolah harus mandi, harus gosok gigi. Jangan lupa gosok gigi. Nanti kalian keburu-buru lupa tidak gosok gigi, tadi keburu-buru. Nah, jangan seperti itu ya. Ingat-ingat, pagi mandi, gosok gigi, jangan lupa sarapan. Supaya apa? Supaya anak-anak tetap konsentrasi ketika belajar. Guru ingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Kita pernah membuat keyakinan kelas bahwa anak-anak sesama teman harus saling membantu. Tidak boleh mengejek kepada teman. Kemudian ketika diberi sesuatu, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Jika bersalah harus meminta maaf ya. Kegiatan selanjutnya anak-anak literasi. Silakan ambil buku-buku literasi. Bisa ambil di pojok pajak. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pengukuran volume. Masih ingat sebelumnya anak belajar apa? Materi tentang luas. Masih ingat waktu itu mengukur buku menggunakan apa? Menggunakan uang kertas. Kemudian pada bagian ini yang akan kita lakukan adalah mengukur volume. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami cara mengukur volume dengan satuan baku. Kemudian, yang kedua, siswa dapat memahami cara mengukur volume dengan satuan baku dengan benar. Ingat, satuan tidak baku contohnya apa kemarin yang digunakan untuk mengukur buku? Apa? Yang kemarin digunakan untuk buku. Uang kertas adalah contoh satuan tidak baku untuk mengukur luas. Tetapi yang akan kita gunakan pada hari ini berbeda, karena yang akan kita ukur adalah volume. Sekarang anak-anak memperhatikan dulu. Nah, siapkan selembar kertas. Anak-anak asesmen diagnostik terlebih dahulu. Silakan ditulis dan langsung dijawab.
silakan anak-anak memperhatikan video yang akan Guru tampilkan. Lala dan Sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di kolam tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lili menggunakan sendok teh. Siapakah yang akan menang? Kita semua tahu kalau sendok makan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sendok teh. Banyaknya air yang akan dimasukkan ke gelas berukuran sama. Tetapi karena sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan Sisi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan air yang berada di dalam gelas dengan sebutan volume air. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek di sini adalah air, dan ruang yang dimaksud adalah gelas. Maka volume adalah banyaknya air yang masuk ke dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi, kita dapat mengatakan kalau volume air adalah 100 ml. Dari penjelasan tadi, kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Kita bisa lebih banyak mempelajari volume di website dan aplikasi Zenius kelas 5 SD bab 2 tentang volume. Nah, tadi video yang kalian tonton itu menjelaskan tentang apa? Volume. Dan di waktu tadi ada dua anak yang sedang ngapain? Dua anak sedang hujan-hujanan, kemudian berlomba-lomba memasukkan air ke dalam gelas. Mereka memasukkan air menggunakan sendok. Sendoknya sama apa tidak? Tidak. Yang satu menggunakan sendok teh, yang satu menggunakan sendok makan. Alat yang digunakan untuk mengambil berbeda. Lah nanti cepat yang menggunakan sendok apa? Sendok makan. Kenapa? Karena sendok makan lebih besar. Paham anak-anak? Paham. Kemudian kita lanjut ke pengertian volume. Tadi juga sudah ada di video. Volume adalah ukuran banyak ruang yang dapat ditempati dalam suatu objek. Dari video tadi, yang ruangan itu berarti gelasnya. Gelas adalah sebuah ruangan yang dapat ditempati oleh air. Itu ya. Ya, lanjut. Nah, nih. Pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Yang anak-anak lihat itu gambar apa? Botol dan gelas. Botolnya ada berapa? Ada satu. Gelasnya ada 10. Nah, ini menunjukkan bahwa volume satu botol sama dengan 10 liter. Bakalan. Jadi volume satu botol sama dengan volume 10 gelas. Sudah paham? Kita lanjut. Kemudian contoh yang kedua, botolnya ini sama apa tidak? Botolnya sama atau tidak? Botolnya sama. Gelas yang digunakan ukurannya sama atau tidak? Tidak. Gelas yang pertama, pernyataan yang pertama, satu botol bisa dituangkan ke berapa gelas? 3 gelas. Yang kedua, satu botol dapat dituangkan ke 5 gelas. Hal ini menunjukkan bahwa gelas adalah contoh satuan tidak baku. Jadi nanti hasilnya berbeda-beda ketika anak-anak mengukur menggunakan gelas yang 1, 2, dan ketiga hasilnya beda-beda. Itu adalah contoh
sudah keburu kelompokan, nanti ada anak yang masuk ke kelompok kinestetik, ada anak yang masuk ke kelompok auditory dan kelompok visual, ya. Di sini kelompok 1 nanti masuk ke kelompok auditory yang terdiri dari Mbak Alia, kan? Mbak Alfa, Valen, dan Kaira. Sini satu kelompok. Ingat nanti anak kelompok pertama kelompok auditory sini. Kelompok yang kedua Stevi, Nova, Jenny, Tiara, Eka. Kelompok 2 adalah kelompok visual. Jadi nanti kelompoknya Mbak Valen ini auditory berarti mendengarkan video. Kelompoknya Mbak Tiara nanti melihat benda-benda visual, melihat. Kemudian kelompok yang ketiga Dani, Anissa, Nafisa, Dani, Alfa. Ini kelompok kinestetik. Jadi kelompoknya Mbak Anissa nanti akan melakukan sebuah percobaan, ya. Masih ingat? Tadi kelompok apa? Auditory, visual, kinestetik. Nanti kalian akan belajar berbeda-beda sesuai dengan minat belajar kalian, sesuai gaya belajar kalian yang telah kalian tulis di asesmen diagnostik. Paham? Paham. Nanti kelompok 1, kelompoknya Mbak Alia duduk di sana, sederet. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Tiara di sini. Kelompok 3 di sini. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Cukup membawa alat tulis saja. Menonton video yang telah guru siapkan. Lala dan Sisi sedang menggigit bersama. Ini kalau ini saya lagi. Siapa? Apa? Kamu kalau sini enggak, kamu buka sini. Kelompok 2. Kelompok 2 karena kelompok visual, silakan kalian mengambil benda-benda yang telah guru siapkan. Kelompok 2, silakan mengambil. Bisa diambil. Ayo 2 anak yang maju, diambil. Kelompok 3, kelompok kinestetik nanti melakukan percobaan.
ml. Jadi kita dapat Mulai. Selesai anak-anak? Sebelum kita mulai presentasi supaya anak-anak semangat lagi, kita ice breaking. Silakan maju ke depan kursi masing-masing. Yuk. Kita mulai 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil teriak. Ya, silakan duduk. Kita lanjutkan dengan kegiatan presentasi. Yang siap maju pertama, kelompok 1. Silakan kalian sampaikan hasil diskusi bersama teman kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Berdasarkan video yang kami tonton, informasi yang kami dapatkan: 1. Ukuran sendok makan lebih besar daripada sendok teh. 2. Gelas yang berumuran sesuatu lebih cepat terisi jika menggunakan sendok makan dibanding sendok teh. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati suatu objek. Bagian kotak di samping jari yang memiliki volume paling kecil. Kotak C, kotak A, kotak D. Ubahlah satuan volume susu kotak tersebut menjadi satuan liter. A. 250 ml sama dengan 0,25 gram. B. 1000 ml 1 liter. C. 200 ml 0,2 liter. Perhatikan gambar jika volume air di panci sama dengan volume cangkir. Gambarlah rujukan satu sentimeter yang memiliki volume 14 liter. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Nah, Mbak Nafisa tanya, bagaimana cara mengurutkan kotak susu tersebut? Bagaimana, Mbak? Silakan dijelaskan caranya.
jelaskan caranya kita melihat volumenya satu-satu terlebih dahulu. Dilihat di sini sudah ada tertera volumenya. Kemudian diurutkan dari yang paling kecil di sini 200 ml, 250 kemudian 1000 ml. Kelompok lain sudah paham? Sudah. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang sama untuk kelompok berapa? Ayo. Ya, ayo. Kelompok Mbak Anissa dan kawan-kawan.
pendek sebagai satuan baku yang digunakan ukurannya berbeda. Kemudian yang kedua apa tadi? Bagaimana? Apa Mbak tadi? Ayo kelompoknya. Ingat tadi apa? Ya, gelasnya sama. Kemudian apa? Masih ingat? Nah, masih ingat apa tadi? Volume? Volume. Mas, ayo perhatikan. Perhatikan dulu, masih. Perhatikan dulu. Ayo. Tadi yang terakhir, volume adalah ya volume dan seberapa muatnya suatu benda menampung sebuah objek. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelompok 2, tadi teman kalian mengamati visual, mengamati volume pada setiap benda yang diberikan. Di sini tertuliskan berapa mili, seperti itu ya. Yang lain sudah paham? Nah, kemudian yang kelompok 3, tadi mereka mengukur air yang di baskom 1 didapatkan 19, kemudian yang di baskom 2 didapatkan 16. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kemudian kita akan melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif khusus untuk materi yang hari ini Guru sampaikan. Kemudian pertemuan selanjutnya asesmen sumatifnya kalian juga mengerjakan. Silahkan diberi nama kelas langsung dikerjakan. Setelah asesmen formatif, kita akan bersama-sama merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Apa sih yang anak-anak rasakan setelah kita belajar bersama-sama? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Mbak Kaira? Ya, Mbak Kaira merasa senang karena bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Mbak Tiara? Saya penasaran karena saya Mbak